Awal di meja kopi. Pagi itu, udara Jakarta masih basah oleh embun yang tertinggal di dedaunan. Matahari baru muncul dari sela gedung tinggi, dan jalanan mulai ramai oleh deru kendaraan serta langkah cepat para pekerja. Di antara keramaian itu, seorang pemuda bernama Adi melangkah pelan menuju gedung perkantoran megah di kawasan Kuningan. Seragam abu-abunya sudah mulai pudar warnanya, dan sepatu hitam yang ia kenakan tampak sedikit mengelupas di bagian depan. Namun wajahnya bersih, rambutnya tersisir rapi, dan matanya penuh semangat. Di tangan kanannya, sebuah nampan berisi 4 cangkir kopi panas yang mengeluarkan aroma pekat. Ini untuk Pak Doni, 2 sendok gula. Pak Raffi pahit. Bu Yani minta teh saja, gumamnya pelan sambil menghafal pesanan para karyawan. Tangannya terlatih, gerakannya cepat tapi hati-hati, seolah setiap tetes kopi punya makna penting. Adi bekerja sebagai office boy di sebuah perusahaan distribusi logistik besar di Jakarta. Gajinya tak seberapa, cukup untuk membayar kos kecil dan makan sederhana setiap hari. Namun tak pernah sekalipun ia datang terlambat atau menunjukkan wajah lesu. Setiap pagi, ia memulai hari dengan ritual yang sama, menyapu lantai, mengepel koridor, menata ruang rapat, dan menyiapkan kopi untuk para staf. Ia hafal siapa yang suka gula banyak, siapa yang suka tanpa ampas, bahkan tahu kapan waktu terbaik menyajikannya agar masih hangat saat rapat dimulai. Namun di balik rutinitas itu, Adi memiliki kebiasaan yang tak banyak orang tahu. Di sela-sela kesibukan, ia diam-diam memperhatikan layar komputer para staf, cara mereka menulis email, menyusun laporan, hingga bernegosiasi dengan klien lewat telepon. Ia mendengarkan istilah-istilah asing yang terdengar keren, info, delivery order, client meeting, dan sebagainya. Semua ia simpan dalam ingatan. Bagi sebagian orang, pekerjaannya tampak sepele, hanya pembuat kopi dan pembersih ruangan. Tapi bagi Adi, kantor ini adalah kelas belajar gratis. Ia belajar manajemen tanpa harus duduk di bangku kuliah, belajar kedisiplinan tanpa diminta, belajar komunikasi hanya dengan mengamati. Kadang, ketika melihat para manajer berdiskusi serius di ruang rapat kaca, Adi berhenti sebentar di lorong. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, ia mengamati bagaimana keputusan besar dibuat. Aku memang OB sekarang, batinnya. Tapi siapa tahu suatu hari nanti aku duduk di meja yang sama dengan mereka. Sore hari, ketika para karyawan satu persatu meninggalkan kantor, Adi baru bisa bernapas lega. Tapi alih-alih langsung pulang, ia justru duduk sendirian di kursi ruang rapat. Ia menatap layar proyektor kosong yang memantulkan bayangan dirinya. Kadang ia berpura-pura menjadi bos, berbicara seolah memimpin rapat besar. Baik, rekan-rekan, katanya sambil tersenyum kecil pada bayangan di layar. Hari ini kita bahas strategi pemasaran bulan depan. Ia tertawa sendiri, sadar bahwa mimpinya mungkin terdengar konyol bagi orang lain. Tapi baginya, mimpi adalah satu-satunya hal yang benar-benar ia miliki. Setiap malam, di kamar kosnya yang sempit di belakang pasar, Adi membuka ponsel tuanya yang layarnya sudah retak di pojok. Ia menonton video tentang bisnis kecil, manajemen waktu, dan kisah inspiratif orang-orang sukses. Kadang sinyalnya putus, kadang kuotanya habis di tengah video. Tapi semangatnya tidak pernah habis. Hidupku belum selesai, bisiknya pelan, menatap langit-langit kamar yang mulai retak. Aku harus bisa lebih dari ini. Beberapa kali, rasa lelah sempat membuatnya goyah. Saat melihat teman-temannya di kampung bekerja di pabrik dengan gaji lebih besar, Adi sempat berpikir untuk menyerah. Tapi setiap kali ia menatap gedung tinggi tempat ia bekerja, keyakinan itu kembali tumbuh. Bagi Adi, gedung itu bukan hanya tempat kerja, melainkan simbol harapan. Ia percaya, jika ia bisa masuk ke dalamnya sebagai OB, maka suatu hari ia juga bisa naik ke lantai paling atas, bukan untuk membersihkan meja, tapi untuk memimpin rapat di sana. Suatu malam, saat sedang mengepel lantai, seorang staf perempuan bernama Rani memergokinya menatap layar komputer kosong di ruang rapat.
Kamu ngapain? Ngeliatin layar kosong? Tanya Rani sambil tersenyum heran. Adi gugup sejenak, lalu menjawab, hehe, cuma penasaran, Mbak. Pengen tahu rasanya duduk di kursi itu. Rani tertawa kecil. Kalau kamu terus rajin kayak gini, siapa tahu nanti beneran duduk di situ. Ucapan ringan itu menyalakan bara kecil dalam hati Adi. Malam itu, ia menulis di buku catatannya. Suatu hari, aku akan duduk di kursi itu. Bukan karena keberuntungan, tapi karena kerja keras. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Rutinitasnya tak berubah, tapi cara pandangnya berubah sepenuhnya. Setiap pesanan kopi bukan lagi sekadar tugas, tapi latihan untuk melayani dengan ketulusan. Setiap sapuan pel lantai bukan hanya pekerjaan, tapi simbol tanggung jawab. Dan setiap kali ia menatap meja-meja para karyawan, Adi tidak melihat batas sosial, melainkan tangga. Tangga yang mungkin panjang, curam, dan licin, tapi bisa ia panjat sedikit demi sedikit. Dimulai dari meja kopi yang setiap hari ia layani. Ia tahu, jalan menuju sukses tidak akan mudah. Tapi di dalam hati kecilnya, ia menyimpan keyakinan sederhana yang membuatnya terus bertahan. Masa depan tidak bisa dibeli, tapi bisa diperjuangkan. Dan aku sedang berjuang. Tugas yang remeh, mimpi yang besar. Hari-hari Adi di kantor berjalan seperti roda yang terus berputar, kadang cepat, kadang tersendat. Ia datang paling pagi dan pulang paling akhir. Di tangannya, ember, pel, dan nampan kopi sudah seperti sahabat setia. Tapi di balik rutinitas sederhana itu, ada keteguhan hati yang jarang dimiliki siapapun. Setiap hari ia mendengar suara-suara perintah bersahutan dari berbagai sudut ruangan. Tolong beliin nasi Padang, tapi jangan sambal. Ya? Adi, kopi saya kok nggak panas lagi sih? Tolong fotokopi ini 5 rangkap. Sekarang juga. Nada mereka sering meninggi, dan kadang bercampur dengan tawa meremehkan. Adi hanya tersenyum, menunduk, lalu menjawab sopan. Baik, Pak. Saya segera. Pernah suatu kali, saat sedang membersihkan ruang rapat, 2 karyawan muda tertawa kecil sambil berbisik. Kasihannya, Obe tapi sok rajin. Kayak kerja kerasnya bisa ubah nasib aja. Adi mendengarnya. Hatinya sempat perih, tapi wajahnya tetap datar. Ia sudah terbiasa dengan cibiran. Ia tahu, orang yang mengejek biasanya tidak benar-benar mengenal perjuangan. Setelah jam makan siang, ketika semua orang sibuk di depan layar komputer, Adi sering menatap papan pengumuman kantor. Ia membaca berita internal tentang target penjualan, ekspansi cabang, atau strategi pemasaran digital. Walau tidak sepenuhnya mengerti, ia berusaha memahami sedikit demi sedikit. Kata-kata yang asing seperti logistik rantai pasok, atau optimasi distribusi, ia catat diam-diam di buku kecil yang selalu diselipkannya di saku. Ia menyebutnya, buku impian. Buku itu sudah lusuh, beberapa halamannya hampir lepas. Tapi di dalamnya, tercatat mimpi-mimpi besar, belajar komputer, punya usaha sendiri, kuliah manajemen, punya karyawan. Setiap kali tangannya kotor karena mengepel lantai, ia menatap buku itu sebentar, lalu tersenyum. Suatu hari nanti, tangan ini nggak cuma bersihin meja, tapi juga nanda tanganin kontrak. Malam hari, ketika kantor sepi dan suara AC menjadi satu-satunya teman, Adi sering duduk di dekat meja satpam, berbincang dengan Pak Rahmat, pria parubaya yang sudah 20 tahun menjaga gedung itu. Mereka sering berbagi kopi sachet dan cerita hidup. Kamu tahu, kata Pak Rahmat suatu malam sambil menyeruput kopi panasnya. Kerja keras itu penting. Tapi kerja cerdas jauh lebih penting. Kamu udah punya niat dan otak yang tajam. Jangan biarin statusmu bikin kamu berhenti belajar. Adi mengangguk pelan. Kata-kata itu seperti petir kecil di pikirannya. Kerja cerdas, ulangnya dalam hati, berarti aku harus belajar lebih dari sekadar menyapu.
Sejak malam itu, sesuatu berubah dalam dirinya. Sepulang kerja, bukannya langsung tidur, Adi pergi ke warnet murah di gang belakang kosannya. Ia duduk di bilik sempit dengan komputer tua yang sering hang, membuka situs-situs gratis untuk belajar dasar bisnis, administrasi, dan Microsoft Excel. Kadang ia harus berhenti karena waktu habis. Uangnya cuma cukup untuk 1 jam. Tapi ia tak menyerah. Ia menulis ulang semua yang ia pelajari di buku impiannya agar tidak lupa. Pagi berikutnya, saat semua orang baru datang, Adi sudah di kantor. Tapi kali ini, selain membawa pel dan kain lab, ia juga membawa rasa percaya diri baru. Ia mulai membantu bagian administrasi di waktu luang, mengetik surat, menyusun berkas, bahkan membantu input data sederhana. Ia tidak dibayar, tapi bagi Adi, ilmu jauh lebih berharga dari uang. Lambat laun, beberapa karyawan mulai memperhatikan ketelitiannya. "Wah, Adi ini rajin banget ya," ujar salah satu staf muda, tersenyum kagum. "OB tapi bisa bikin laporan juga. Keren, Di." Puji-pujian kecil itu menjadi bahan bakar semangatnya. Namun, seperti biasa, tak semua orang senang melihat orang kecil berkembang. Ada juga yang sinis. "Halah, paling juga biar dilihat bos. Cari muka aja tuh," celetuk seseorang. Adi hanya menatapnya sebentar, lalu tersenyum tipis. Dalam hati ia berkata, "Kalau cari muka bisa bikin aku belajar, biarlah. Asal nanti aku bisa buka usaha sendiri, aku nggak peduli dibilang apa." Hari demi hari, kemampuannya meningkat. Ia mulai paham alur kerja logistik perusahaan. Ia tahu bagaimana barang dikirim dari gudang ke pelanggan, bagaimana laporan keuangan dibuat, dan bagaimana strategi pemasaran dirancang. Semua itu ia pelajari dari pengamatan, percakapan, dan rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Suatu malam, saat sendirian di kantor, Adi menatap layar komputer bekas yang biasa digunakan staf. Di sana, masih terbuka lembar Excel berisi data pengiriman. Ia menatapnya lama, lalu bergumam pelan. "Mungkin suatu hari nanti, aku bisa buat sistem yang lebih cepat dari ini." Sejak itu, Adi mulai mencatat ide-ide kecil. Ia menulis rencana bisnis sederhana, tentang jasa pengiriman barang lokal, sistem daur ulang kardus, bahkan tentang kafe kecil untuk karyawan kantor. Semua ide itu ia tulis di buku impian, satu persatu, meski belum tahu bagaimana mewujudkannya. Di dalam hatinya, Adi tahu perjalanan masih panjang. Tapi ia juga tahu, mimpi besar seringkali dimulai dari hal-hal yang dianggap remeh. Dari menyapu lantai, ia belajar ketelitian. Dari membuat kopi, ia belajar melayani. Dari ejekan, ia belajar rendah hati. Dan dari semua pelajaran kecil itu, Adi membangun fondasi mimpinya. Perlahan, diam-diam, tapi pasti. "Orang boleh lihat aku cuma OB," gumamnya di depan jendela malam itu, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip, "tapi aku tahu, di balik seragam abu-abu ini, ada seseorang yang sedang mempersiapkan masa depan." Gagasan dari ruang sempit. Hari itu suasana kantor mendadak tegang. Telepon berbunyi nyaris tanpa henti, suara printer berdetak keras, dan beberapa karyawan berbicara cepat dengan wajah panik. Di ruang logistik, tumpukan berkas berserakan, dan layar komputer menampilkan angka-angka merah menyala. "Ini nggak masuk akal. Stok barang di sistem bilang masih ada, tapi di gudang kosong," seru seorang staf, hampir putus asa. Manajer logistik, Pak Doni, berjalan mondar-mandir sambil memegang kepala. "Kalau data ini salah, kita bisa kena audit besar. Pelanggan udah mulai komplain juga." Adi yang saat itu sedang membersihkan lantai gudang menatap semua kekacauan itu dengan diam. Dari sudut ruangan, ia memperhatikan lembaran laporan manual yang tergeletak di meja. Ia mendekat perlahan, membaca satu demi satu, lalu menyadari sesuatu yang janggal. Kode barang di catatan fisik tidak sama dengan kode yang tercatat di komputer. Ia menatap kembali layar laptop staf, lalu kembali ke tumpukan kertas.
Ada pola yang berulang. Setiap pengiriman dari cabang Cikarang selalu salah input 1 digit. Itulah yang membuat stok hilang, padahal sebenarnya sudah dikirim. Hatinya berdebar. Kalau benar, berarti masalah besar ini cuma karena satu kesalahan kecil, pikirnya. Ia menelan ludah, lalu memberanikan diri menghampiri Pak Doni yang sedang berbicara keras dengan bagian keuangan. Permisi, Pak, saya boleh bantu lihat datanya sebentar. Pak Doni menatapnya sekilas, tampak heran. Loh, Adi, kamu kan OB, ngapain urus data? Maaf, Pak. Saya cuma lihat catatan pengiriman di gudang. Kayaknya ada kode yang salah di bagian cabang Cikarang. Mungkin itu penyebabnya. Awalnya, ruangan mendadak sunyi. Semua menatap Adi, beberapa bahkan menahan tawa kecil. Tapi Pak Doni, yang memang dikenal bijak, memilih memeriksa. Ia membuka file yang dimaksud, menelusuri data satu persatu, dan benar saja. Kesalahan itu kecil, tapi dampaknya besar. Dalam hitungan jam, sistem kembali sinkron, dan laporan keuangan terselamatkan dari potensi audit buruk. Pak Doni menghela napas lega. Adi, kamu sadar nggak? Kamu barusan nyelamatin perusahaan dari kerugian puluhan juta. Adi menunduk, tersenyum malu. Saya cuma kebetulan lihat, Pak. Bukan kebetulan. Itu ketelitian. Terima kasih, Di. Kabar itu menyebar cepat di kantor. Seorang office boy yang menemukan kesalahan sistem, hal yang bahkan staf senior lewatkan. Sejak hari itu, banyak mata mulai memperhatikannya dengan cara berbeda. Ia bukan lagi sekadar penyaji kopi atau tukang bersih meja. Ia mulai dianggap sebagai bagian dari tim. Beberapa minggu kemudian, Pak Doni memanggilnya ke ruangannya. Adi, mulai minggu depan, kamu bantu bagian data, ya. Tetap OB, tapi saya mau kamu belajar di sini. Anggap ini kesempatan. Adi menatapnya tak percaya. Saya, bantu bagian data? Pak. Iya. Kamu sudah buktikan kamu bisa. Tapi jangan tinggalkan tanggung jawabmu yang lama. Bisa? Bisa, Pak. Terima kasih banyak. Sejak itu, hidup Adi berubah pelan-pelan. Siang hari ia membersihkan ruangan dan membuatkan kopi seperti biasa, tapi malamnya ia duduk di depan komputer, memasukkan data pengiriman dan mempelajari alur sistem logistik perusahaan. Ia belajar membaca laporan, mengenal istilah tracking, supply chain, hingga delivery timeline. Beberapa rekan kerja yang dulu memandang rendah mulai menghormatinya. Hebat juga si Adi sekarang. Bantu bagian data, loh. Tapi tentu tidak semua senang. Ada yang sinis. Lihat aja, nanti juga balik ngepel lagi. OB-MAH tetap OB. Namun Adi sudah belajar untuk tidak terpengaruh. Ia tahu, setiap langkah naik pasti menimbulkan suara sumbang. Baginya, komentar seperti itu hanyalah bukti bahwa ia sedang bergerak ke arah yang benar. Setelah 3 bulan membantu bagian data, kinerjanya membuat Pak Doni semakin yakin. Suatu pagi, Adi dipanggil ke ruang HR. Selamat, Adi, kata HR dengan senyum hangat. Mulai bulan depan, kamu resmi jadi staf administrasi junior. Adi terpaku. Matanya berkaca-kaca. Serius, Bu? Serius. Kamu pantas dapat kesempatan ini. Hari itu, Adi pulang ke kosnya dengan langkah ringan. Di kamar sempit berukuran 3x2 meter itu, ia menatap cermin retak dan tersenyum. Akhirnya, 1 langkah lagi menuju mimpi. Namun kebahagiaan itu tak membuatnya berhenti bermimpi. Justru dari ruang sempit itulah, ide besar mulai tumbuh. Ia sering memandangi catatan laporan pengiriman dan berpikir, mengapa banyak usaha kecil kesulitan mengirim barang dengan biaya terjangkau? Ia menulis gagasan di buku impiannya. Buat perusahaan logistik yang jujur, efisien, dan bantu UMKM. Ia tahu rasa sakitnya menjadi orang kecil yang diabaikan.
Maka ia ingin menciptakan layanan logistik yang berpihak pada rakyat kecil, pengusaha warung, pedagang online, dan tukang craft di rumah. Ia ingin membuktikan bahwa bisnis tak harus menindas untuk bisa besar. Setiap malam, di bawah cahaya redup lampu kos, Adi membuka ponselnya dan mempelajari strategi bisnis digital. Ia membaca tentang startup logistik, biaya operasional, sistem pelacakan barang, hingga pemasaran online. Ia menabung sedikit demi sedikit dari gajinya, bahkan rela mengurangi makan malam agar bisa menyisihkan uang untuk modal nanti. Dulu aku nyapu lantai perusahaan logistik orang lain, tulisnya suatu malam, tapi nanti, aku akan bangun perusahaan logistikku sendiri. Dari ruang sempit itu, mimpi besar lahir. Bukan dari gelar tinggi, bukan dari warisan, tapi dari tekad dan keberanian untuk berpikir lebih jauh dari sekadar perintah harian. Adi belum tahu bagaimana mewujudkannya. Tapi seperti biasanya, ia percaya, semua hal besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dan langkah kecil itu kini sudah ia ambil. Langkah berani ke dunia baru. 3 tahun telah berlalu sejak hari pertama Adi menjadi staf administrasi. Ia kini dikenal sebagai karyawan teladan, disiplin, cekatan, dan selalu mau belajar hal baru. Tapi jauh di dalam hatinya, ada gelora yang tak bisa dipadamkan. Keinginan untuk membangun sesuatu miliknya sendiri. Setiap kali melihat truk logistik berlalu di depan kantor, ia terdiam. Kapan aku punya armada sendiri? Batinnya. Ia mulai merasa bahwa waktunya bekerja untuk orang lain sudah selesai. Ia ingin keluar dari zona aman, meski semua orang akan menganggapnya nekat. Suatu pagi, Adi menemui Pak Doni di ruangannya. "Pak, saya mau pamit." Pak Doni menatapnya, terkejut. "Kamu mau pindah kerja?" "Tidak, Pak. Saya mau mulai usaha sendiri." "Usaha? Kamu serius, Di? Kamu punya modal?" Adi tersenyum pelan. "Sedikit, Pak. Tapi saya punya keyakinan besar." Pak Doni terdiam lama. Ia lalu berdiri, menepuk bahu Adi. "Kamu salah satu orang paling tekun yang pernah saya lihat. Kalau kamu yakin, jalanilah. Tapi ingat, dunia usaha tidak seindah motivasi di YouTube." Adi tertawa kecil. "Saya tahu, Pak. Tapi saya lebih takut menyesal daripada gagal." Beberapa hari kemudian, Adi resmi mengundurkan diri. Banyak rekan kantor yang menganggapnya gila. Ngapain keluar? Gaji udah lumayan, kerjaan jelas. Bisnis logistik tuh modalnya besar, Di. Kamu pikir gampang. Tapi Adi tak bergeming. Ia hanya menjawab tenang, "Kalau saya nggak coba sekarang, mungkin saya nggak akan pernah mulai." Dengan tabungan seadanya dan sedikit uang pinjaman dari temannya, ia menyewa sebuah garasi sempit di pinggiran Bekasi. Dindingnya retak, atapnya bocor kalau hujan. Tapi bagi Adi, tempat itu seperti istana pertama dalam hidupnya. Di sanalah lahir nama, Adi Trans Logistik. Ia tidak sendirian. 2 teman lamanya sesama OB, Reno dan Jaka, ikut bergabung. Mereka tak punya pengalaman bisnis, tapi punya semangat yang sama. Mereka bekerja tanpa jam kerja pasti, tanpa seragam, tanpa kendaraan bagus. Hanya ada 2 motor bekas dan papan tulis kecil bertuliskan, "Setiap pengiriman adalah amanah." Awalnya, pelanggan bisa dihitung dengan jari. Hanya beberapa toko online kecil yang percaya pada mereka. Kadang, dalam sehari, mereka hanya dapat 2 orderan. Tapi Adi tidak menyerah. Ia turun langsung ke pasar, mendatangi toko-toko, menawarkan jasa pengiriman murah dengan pelayanan cepat dan jujur. "Kami memang kecil, Pak. Tapi kami tanggung jawab. Barang Bapak aman sampai tujuan." Malam-malam panjang ia habiskan di gudang. Ia mencatat semua transaksi secara manual, menghitung ongkos, bahkan ikut membungkus paket. Saat pesanan menumpuk, mereka tidur di lantai dingin gudang sambil menyalakan kipas tua. Tapi justru disitulah semangat mereka tumbuh.
Kalau dulu aku bikin kopi buat bos, kata Adi sambil tersenyum lelah, sekarang aku bikin keputusan buat masa depan. Reno tertawa. Dan sekarang kopi itu buat kita sendiri, bos. Mereka semua tertawa kecil, keletihan yang hangat. Perlahan-lahan, hasil kerja keras mulai terlihat. Pelanggan puas, mulai merekomendasikan Adi Trans ke teman-temannya. Review positif bermunculan di media sosial, dan orderan meningkat. Dari 2 motor bekas, mereka bisa membeli mobil box pertama. Dari garasi sempit, mereka pindah ke ruko kecil 2 lantai. Namun Adi tidak berhenti di situ. Ia sadar, kalau ingin tumbuh lebih besar, harus beradaptasi dengan teknologi. Ia mulai belajar tentang aplikasi digital, pelacakan real-time, dan sistem manajemen pengiriman. Dengan bantuan seorang teman programmer, mereka membangun aplikasi sederhana bernama AdiTrack, yang memungkinkan pelanggan memantau posisi paket mereka secara langsung. Peluncuran aplikasi itu menjadi titik balik. Dalam hitungan bulan, pesanan naik tajam. Banyak UMKM kecil beralih ke Adi Trans karena transparansi dan harga bersahabat. Tak lama kemudian, media lokal menulis artikel berjudul, "Dari OB jadi pemilik startup logistik, perjalanan inspiratif Adi Saputra." Artikel itu viral. Investor lokal pun mulai melirik. Salah satu perusahaan modal Ventura menawari kerjasama ekspansi. Dengan manajemen hati-hati, Adi menerima investasi itu, bukan untuk hidup mewah, tapi untuk memperluas jaringan armada. Dalam waktu 5 tahun, Adi Trans telah memiliki cabang di 4 kota besar, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan. Suatu malam, setelah menghadiri rapat di kantor pusat barunya, Adi duduk di kursinya yang besar, menatap logo Adi Trans di dinding kaca. Ia teringat masa-masa membawa kopi, mengepel lantai, dan menulis mimpi di buku kecil. Matanya berkaca-kaca. Ternyata benar, bisiknya, dari ruang sempit pun bisa lahir gagasan besar. Asal kita percaya dan berani melangkah. Ia tersenyum. Dulu, tangannya hanya menyajikan kopi untuk para bos. Sekarang, tangannya menandatangani kontrak besar yang membuka lapangan kerja untuk ratusan orang. Namun jauh di dalam hati, Adi tetap sama. Ia masih menyapa satpam, membantu staf yang kesulitan, dan tak pernah marah jika kopi di mejanya kurang manis. Ia tahu, kesuksesan sejati bukan diukur dari kursi yang diduduki, tapi dari seberapa banyak orang yang bisa ikut berdiri bersamamu. Dari meja kopi ke meja bos. Pagi itu, sinar matahari menembus kaca besar gedung bertuliskan, Adi Trans Logistik Indonesia. Di lantai paling atas, dalam sebuah ruangan berwarna krem elegan dengan aroma kopi hangat, duduklah seorang pria dengan wajah yang akrab, Adi, mantan office boy yang kini menjadi direktur utama perusahaannya sendiri. Di atas meja kerjanya, bukan lagi nampan berisi cangkir-cangkir kopi, melainkan proposal kerjasama, laporan ekspansi, dan rencana investasi dari berbagai perusahaan besar. Di dinding, berjejer sertifikat penghargaan, piagam inovasi, dan foto bersama karyawan. Wajah-wajah di foto itu bukan orang asing baginya. Sebagian besar adalah mantan OB, kurir, dan karyawan kecil yang dulu bekerja bersamanya di awal perjalanan. Adi menatap mereka satu persatu. Senyum muncul di wajahnya. Ia tahu, setiap wajah di foto itu punya kisah perjuangan yang sama kerasnya dengan miliknya. Meski kini ia memimpin perusahaan dengan ratusan karyawan, kebiasaannya tidak berubah. Ia tetap datang paling pagi. Setiap pagi, sebelum rapat dimulai, ia berjalan ke area lobi untuk menyapa satpam dan petugas kebersihan. "Pagi, Pak Surya. Gimana anaknya? Udah sembuh?" "Pagi, Mbak Rina. Jangan lupa sarapan, ya?" Mereka semua menjawab dengan wajah berbinar. Mereka tahu, bos mereka bukan sekadar pemimpin, tapi teman seperjuangan yang pernah berdiri di posisi mereka. Sesekali, Adi masih turun ke gudang, ikut memindahkan barang atau membantu staf baru memahami sistem kerja.
Pak Adi, Bapak kan direktur, ngapain repot-repot begini? Tanya salah satu staf muda. Adi tersenyum. Karena saya dulu juga di sini. Jangan pernah lupa asalmu. Dari tempat inilah saya belajar artinya kerja keras. Bagi Adi, kesuksesan bukan alasan untuk lupa daratan, melainkan kesempatan untuk menarik orang lain naik ke permukaan. Ia sengaja merekrut banyak mantan OB, kurir, dan karyawan kecil untuk diberi pelatihan manajemen. Saya ingin mereka tahu bahwa posisi awal tidak menentukan posisi akhir, katanya dalam sebuah wawancara media. Beberapa tahun kemudian, Adi menerima undangan untuk menjadi pembicara utama di seminar kewirausahaan nasional. Aula megah itu penuh dengan mahasiswa, karyawan muda, dan para pekerja kecil yang ingin mengubah hidupnya. Saat Adi melangkah ke panggung, tepuk tangan bergema, tapi ia justru terdiam sejenak, menatap mikrofon di hadapannya. Ia teringat masa-masa dulu, saat berdiri di ruangan yang mirip ini, tapi di belakang, membawa nampan berisi 4 cangkir kopi panas. Senyum kecil muncul di wajahnya. Lalu ia berkata dengan suara tenang namun penuh wibawa. Dulu saya berdiri di ruangan seperti ini, tapi di belakang menyiapkan kopi. Hari ini, saya berdiri di depan untuk bercerita bahwa kerja keras tidak mengenal jabatan. Ruangan hening. Semua mata tertuju padanya. Banyak orang menilai pekerjaan dari seragamnya. Tapi yang menentukan masa depanmu bukan seragam, melainkan keyakinan dan tekadmu sendiri. Kalau kamu sekarang office boy, cleaning service, atau kurir, jangan malu. Itu bukan akhir, itu pintu. Dan kamu yang memegang kuncinya. Suara Adi bergetar saat mengucapkannya, bukan karena gugup, tapi karena ia benar-benar pernah berada di sana, di titik paling rendah. Tepuk tangan membahana. Beberapa peserta bahkan meneteskan air mata. Di antara kerumunan, seorang pria parubaya berdiri memberi hormat. Pak Rahmat, satpam tua dari kantor lamanya, yang datang diam-diam untuk menyaksikan muridnya itu berbicara di panggung besar. Setelah acara usai, seorang mahasiswa menghampirinya dengan mata berbinar. Pak Adi, bagaimana Bapak bisa yakin waktu itu kalau semua perjuangan bakal berhasil? Adi tersenyum, menepuk bahu anak itu. Saya nggak pernah yakin, Nak, tapi saya terus melangkah. Karena kadang, keyakinan datang bukan sebelum berjuang, tapi setelah kamu bertahan cukup lama. Sore harinya, Adi kembali ke kantornya. Ia duduk di kursi kulit besar miliknya, menatap keluar jendela yang memperlihatkan deretan kendaraan logistik dengan logo perusahaannya. Angin sore menghembuskan aroma kopi dari pantry. Ia menatap cangkir di mejanya. Sederhana, tapi punya makna dalam. Dulu aku menyajikan kopi untuk orang lain, gumamnya. Sekarang kopi itu jadi saksi dari semua kerja keras. Ia menyesapnya perlahan, merasakan hangat yang akrab. Di meja itu, ia dulu dianggap hanya OB. Kini, di meja yang sama, ia memimpin puluhan cabang dan mengubah nasib banyak orang. Namun yang paling berharga bagi Adi bukanlah kekayaan, bukan juga jabatan, melainkan perjalanan, dari ruang kecil penuh tawa sederhana, menuju ruangan besar penuh tanggung jawab. Dari nampan kopi yang dulu ia bawa dengan 2 tangan gemetar, hingga kini pena yang ia genggam untuk menandatangani masa depan. Dan setiap kali ada yang menanyakan rahasia suksesnya, Adi selalu menjawab dengan kalimat yang sama. Kesuksesan itu bukan soal seberapa tinggi kamu duduk, tapi seberapa dalam kamu mengingat dari mana kamu berdiri. Di balik kaca besar kantornya, matahari perlahan tenggelam, memantulkan cahaya ke logo Adi Trans. Adi tersenyum. Ia tahu perjalanannya belum selesai. Tapi satu hal pasti, dari meja kopi tempat ia dulu melayani, kini ia duduk di meja bos miliknya sendiri. Membuktikan bahwa tidak ada posisi yang terlalu rendah untuk seseorang yang berani bermimpi tinggi.